vaksinasi ini bagian dari tahapan untuk membentuk kekebalan komunitas, dan kekebalan ini penting dalam rangka untuk memutus mata rantai penularan virus corona, sekaligus juga memutus mata rantai infeksi dengan kematian. Selamat pagi untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami pendengar di program 1 Radio Republik Indonesia Jember, kanal Inspirasi. Apa ada yang sudah siap-siap mau berangkat vaksin pagi hari ini? Mungkin iya, karena memang di berbagai macam daerah, berbagai macam pihak sudah berusaha sekuat tenaga untuk mengakselerasi percepatan vaksin ini biar capaiannya bisa lebih banyak dari sekarang. Karena kita benar-benar sudah kangen banget dengan situasi sekitar 1,5 tahun yang lalu di mana kita belum kenal yang namanya virus corona. Berbagai macam aspek kehidupan terdampak. Tadinya kita berharap ya 6 bulan cukup lah. Ternyata 1,5 tahun masih terus berjalan. Dan ini mau tidak mau masyarakat harus bekerja sama dengan pihak-pihak, terutama juga dengan pemerintah, agar target capaian vaksinasi nasional bisa tercapai. Dan untuk berbincang terkait dengan hal tersebut atau terkait dengan topik yang sudah disebutkan, sudah ada 3 narasumber pagi hari ini yang sudah hadir bersama kami. Saya akan sapa terlebih dahulu semuanya. Selamat pagi, Assalamualaikum Bapak-Bapak. Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat, sebuah kebahagiaan karena semuanya sehat, dan yang paling bahagia lagi saya yang paling cantik di sini kayaknya. Saya perkenalkan satu persatu. Yang pertama adalah Insinyur Haji Nur Yasin MTMBA. Beliau adalah anggota Komisi 9 DPR RI. Selamat pagi Pak Yasin. Selamat pagi Mbak. Matur nuwun loh sudah berkenan untuk langsung turun ini. Alhamdulillah selalu siap. Dan yang kedua adalah Bapak Muhammad Ehsan. Beliau adalah mantan anggota DPRD Jawa Timur. Pagi Pak Ehsan. Pagi. Alhamdulillah. Kemudian ini juga saya lama banget ini nggak ketemu ini Pak Asra Jaya Widono Eskep SHMSI. Beliau adalah Ketua PPNI Jember. Sehat Pak Asra? Alhamdulillah harus sehat. Iya, kayaknya kita berapa tahun nggak ketemu terakhir ke sini gitu. Iya, kangen sampai ya. Ya itulah pandemi. Akhirnya banyak hal yang membuat kita terbatas untuk melakukan sesuatu. Aktivitas harian, silaturahmi, orang cari kerjaan juga akhirnya juga semakin susah. Dampak sosial ekonominya sedemikian luar biasa. Sedangkan pemerintah juga sudah mengupayakan vaksinasi, masih ditambahi lagi dengan berita hoax kanan kiri. Akhirnya orang-orang maju mundur lagi mau vaksinasi. Dan mungkin ini juga yang menjadi salah satu kendala capaian dari vaksinasi kita. Masih saya mohon dikoreksi Pak, kalau saya baca-baca sepertinya saya masih mencatat angka 12%. Kondisi sebenarnya mungkin bisa dijelaskan langsung Pak Yasin, silahkan. Baik Mbak, terima kasih atas undangannya. Nah, ini kesempatan berharga bagi saya untuk sekalian juga sosialisasi tentang vaksin ya. Jadi kadang-kadang kita ini kan tidak menghormati ketercapaian yang kita capai dengan susah payah. Jadi ini yang kadang-kadang tidak boleh diterusin. Ya, kita juga harus, kalau kita baik kita bilang baik, kalau jelek kita bilang jelek. Jadi sebetulnya vaksinasi di kita itu sudah sangat tinggi. Dan kalau dari sisi, kalau angka-angka saya lihat catatan Mbak, nggak ingat persen-persennya. Saya juga sama Pak, kalau angka udah nggak bisa spesifik lah istilahnya. Jadi kalau dari sisi jumlah vaksin yang dimiliki oleh pemerintah yang di tangan, artinya sudah komit, baik yang sudah dikirim ke Jakarta maupun yang akan dikirim. Ya sekali lagi komitnya Mbak, yang akan dikirim itu sudah tanda tangan pemerintah kita dan sudah bayar. Itu kita itu nomor 4 di dunia, coba nomor 4 Pak. Kita hanya kalah ke Amerika, India. Di sana yang tertinggi Amerika, Brasil, baru kita. Ini suatu capaian yang bukan main ya. Saya bukan menginikan pemerintah, tapi ini suatu capaian yang sangat besar. Berdasarkan total vaksin yang sudah divaksinkan, kita juga nomor 4 terbesar di dunia. Tadi agak salah, saya berdasarkan total vaksin yang komit kita nomor 7 di dunia. Di bawah RRT, India, Amerika, Brasil, Jepang, dan Jerman. Baru kita. Kita dunia loh itu.
Nah, kalau yang sudah divaksinkan ke penduduknya kita nomor 4 di dunia. Jadi ini capaian yang juga harus kita apresiasi dari pemerintah kita gitu loh. 220 negara kan ya Pak, kita nomor 4 itu kalau katanya Pak Jokowi, ini kata Pak Jokowi bukan kata saya, nggak jelek-jelek amat lah katanya kan seperti itu. Dan ini tapi faktanya di masyarakat ini, saya ke Pak Ehsan biar nanti kita muter gitu. Masyarakat itu udah disediain vaksin lah istilahnya. Cuman ya itu tadi hoaxnya luar biasa Pak Ehsan, yang katanya ada chipnya lah, yang katanya ini kemudian wah ini bahaya dan lain sebagainya. Ini tentu kondisi yang sebenarnya akan memperlambatkan usaha kita untuk segera lepas dari pandemi Pak Ehsan. Memang problem terbesar dari percepatan vaksinasi itu adalah kesadaran masyarakat dan resistensi masyarakat terhadap vaksin, dan itu terjadi karena salah persepsi, kemakan informasi yang hoax, dan sekaligus juga ketakutan yang bersangkutan untuk disuntik sebetulnya. Iya. Tetapi dari sisi capaian seperti yang disampaikan oleh beliau tadi, bahwa Indonesia ini posisinya hari ini dari jumlah penduduk yang divaksin itu benar, itu kita posisi nomor 4 di dunia. Yang pertama adalah India, kemudian Amerika Serikat, dan sekaligus juga Brasil, kemudian Indonesia. Posisi kita hari ini jumlahnya sudah mencapai 61 juta, itu yang vaksin tahap pertama. Vaksin tahap kedua sudah 34 juta. Capaian yang luar biasa untuk Indonesia, dan ini kita lalui di masa di mana kita ini mengalami posisi yang sangat kritis saat pandemi menerpa kita luar biasa pada bulan Juli kemudian Agustus ini. Dan kita bisa merubah keadaan dari keadaan yang menakutkan menjadi keadaan yang sekarang lebih baik, dan menandakan bahwa kasusnya sudah melandai hari ini. Dan itu saya kira sebuah kebijakan yang patut kita apresiasi terhadap pemerintah, pemerintah bersama dengan DPR, dan sekaligus juga kesadaran masyarakat untuk melakukan upaya terutama mematuhi protokol kesehatan. Dan itu kuncinya saya kira. Sehingga kita ini sempat pada tanggal 6 Agustus angka kematian kita tertinggi di dunia, sampai tembus di angka 1.800 per harinya. Dan itu tertinggi. Hari ini kita sudah 552. Itu kan luar biasa, itu diputar baliknya itu. Dan hari ini yang tertinggi malah Meksiko hari ini. Jadi kita bukan lagi dalam kondisi seperti yang pada awal pertengahan Agustus dan awal Juli itu, tidak, tapi kondisi kita hari ini lebih baik. Oleh sebab itu, karena itu kita perlu apresiasi terhadap pemerintah atas kondisi ini. Jadi kebijakan PPKM darurat itu efektif saya kira untuk itu, dan sekaligus percepatan program vaksinasi itu efektif untuk meningkatkan daya kebal masyarakat hari ini. Iya Pak Asrah yang bisa langsung pernah bersinggungan langsung dengan masyarakat lah istilahnya. Pernah ikut nyuntik nggak Pak Asrah vaksin gitu? Ya, alhamdulillah. Nah, maksudnya saya tanya itu kalau misalkan gitu kan akhirnya tahu gitu psikologis masyarakat itu sebenarnya mereka itu takut jarumnya apa takut ininya sih Pak? Lebih banyak yang takut karena disuntiknya atau kandungan-kandungannya yang informasinya sedemikian rumah selama ini. Masyarakat kita seperti apa? Ya, sebenarnya terkait dengan vaksinasi ini di lapangan memang banyak hal ya yang perlu nih. Terutama adalah kaitannya dengan berita-berita hoax bahwa efek dari vaksinasi ini yang cenderung dirasakan oleh masyarakat menjadi sesuatu yang menakutkan. Kemudian juga berkaitan dengan sebenarnya sih masyarakat ini saat ini bisa dilihat Mbak, dengan adanya kita selalu melakukan edukasi kepada masyarakat. Saya sebagai Ketua BPNI tidak bosan-bosannya memberikan semacam himbauan kepada teman-teman saya. Kebetulan teman-teman saya ini kan berada di seluruh desa ya. Ada di 248 desa. Itu saya selalu menyampaikan tolong dihimbau, kemudian dijelaskan sejelas-jelasnya apa sih kandungan dari vaksin itu sendiri, kemudian juga nanti apa yang menjadikan dampak setelah divaksin ini. Nah, akhirnya lambat laun dengan kebijakan pemerintah yang saat ini dengan percepatan vaksinasi ini, alhamdulillah di tempat-tempat vaksinasi coba penjenengan lihat Mbak Dewi, ramainya setengah mati. Alhamdulillah. Nah, ini salah satu upaya
yang sudah kami lakukan mudah-mudahan juga memberikan dampak sehingga masyarakat ini tidak perlu takut lagi untuk vaksin, karena vaksin itu nanti dampaknya adalah memberikan herd immunity kepada masyarakat sehingga kita akan kembali kepada tahun-tahun sebelumnya, kita hidup enak, tidak takut, kemudian tidak curiga dengan orang per orang ya. Karena, sekarang orang batuk aja udah deg-degan loh Pak, ya kan, udah dilirik. Betul ya, itulah Mbak Devi ya. Saya kira itu Mbak Devi. Kalau kondisi kemarin itu bisa dikatakan sebagai turning point nggak sih Pak? Karena banyak yang meninggal sehari di musola saya itu sempat sampai 3 kematian yang diumumkan. Itu apa bisa dikategorikan sebagai turning point masyarakat kemudian saya harus vaksin? Padahal kan tadinya banyak yang ogah-ogahan, Pak Asra. Ya bisa juga Mbak ya, bisa juga itu digunakan sebagai titik awal bahwa saya harus vaksin ini karena ketakutan dari hal itu. Tapi intinya Mbak, saya meyakini bahwa masyarakat sekarang ini sudah jenuh dengan kondisi yang saat ini seperti ini. Nah, salah satu jalan adalah dengan melakukan vaksinasi. Nah, ini ya beberapa titik saya lihat sekarang ini antusiasme dari masyarakat ini cukup luar biasa. Nah, sekarang tinggal pemerintah bagaimana menyediakan vaksin tersebut untuk masyarakat tersebut. Saya kira itu, Mbak. Ya, ini pas banget. Langsung kita lempar ke Pak Yasin nih. Penyediaan vaksin oleh pemerintah. Masyarakat kita kan ratusan juta ya Pak, dari seluruh Sabang sampai Merauke. Sebenarnya kalau boleh kita intip kemampuan pemerintah, kalau misalkan secara total itu berapa kemampuan pemerintah untuk mengcover? 100% atau beberapa persen saja yang bisa dicapai secara keseluruhan bila masyarakatnya semua bisa divaksin? Itu seperti apa dosis yang bisa tersedia? Baik Mbak, jadi ini juga saya appreciate ya, karena saya itu mengontrol Komisi 9 itu dari waktu ke waktu, dari jam ke jam tentang vaksinasi ini. Karena Komisi 9 itu tugasnya. Nah, tentang kemarin terjadi lonjakan bulan Juli itu, Pak Asra, Mas Iksan, itu karena kejadian di India. Kita bukan ditularin India, tidak. Waktu itu ada vaksin AstraZeneca sebanyak 40 juta dosis untuk 41 juta, tepatnya 41,6 juta dosis untuk Indonesia, di stop sama pemerintah India. Kan itu diproduksi di India AstraZeneca itu. Di stop untuk kita, jadi kacau itu jadwal vaksinasi kita, kacau Mbak, kacau sehingga pernah ada kelangkaan vaksin kurang lebih sebulan, waktu bulan-bulan Juni Juli itu. Nah itulah di situ mungkin ya kalau udah kondisi panik segala macam kan menjadi sedikit berpengaruh ya terhadap kekebalan tubuh lah kira-kira ya. Nah akhirnya kita cepat mengusahakan yang lain sehingga kita dapat banyak dari selain Sinovac juga dari Novavax, dari Pfizer, dari Moderna, dan dari terakhir yang saya yang dilaporkan Pak Menteri itu juga dari Johnson & Johnson, dan juga dari Sputnik 5 Rusia. Saya pas di sini nih Mbak, karena ini sebetulnya nggak resah sekarang ini, tapi saya demi masyarakat Jember saya tidak hadirin yang di Jakarta, saya ikutin virtual aja, saya di sini. Jadi vaksin cukup Mbak. Yang pemerintah itu sudah punya komitmen vaksin itu 70% terhadap penduduk Indonesia yang harus divaksin. Kurang lebih 380 juta dosis vaksin. Itu sudah punya komitmen, dalam artian sudah bayar pemerintah kepada supplier vaksin. Nah, ini sekarang sejak bulan akhir pertengahan Juli sudah normal lagi. Nah ini mudah-mudahan ini nanti kita bisa terus turun. Hanya ingat COVID ini itu bergerak terus Mbak, virusnya. Kita ini kan kena yang istilahnya gelombang kedua. India udah selesai gelombang kedua, Indonesia mengarah selesai mudah-mudahan sampai pagi ini turun terus. Tapi nanti jangan gaya-gaya dulu. Nanti datang vaksin virus yang varian ketiga, gelombang ketiga ini jangan. Pokoknya tetap prokes itu tetap harus ini. Pak Arsad jadi Asra jadi mohon disosialisasikan terus Pak.
Baik, jangan jumawa lah masyarakat itu ya. Baik, ada penelpon yang ingin bergabung, boleh kita sapa terlebih dahulu nggih. Saya izin. Selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Devi, narasumber yang luar biasa. Ini dari Ria Sukaryadi di Mayang. Monggo silakan Pak Ria. Ini saya ada beberapa pertanyaan nih, mungkin 2 begitu Mbak Devi ya. Siap. Yang pertama memang target pemerintah kan sampai akhir tahun ini selesai vaksin tuntas mencapai herd immunity nasional begitu ya. Tapi sampai sekarang kok masih rendah di persentase masyarakat umum dan remaja. Nah, itu beda dengan tenaga nakes dan pelayan publik itu sudah mencapai 100% untuk tahap 2-nya. Nah ini untuk masyarakat umum dan itu yang pertama. Yang kedua Mbak Devi, kalau kaitannya dengan fobia, sangat disayangkan sampai sekarang ini vaksin Nusantara supaya tidak timbul. Oke, terputus ini. Baik, matur nuwun, tapi saya tangkap terkait dengan vaksin Nusantara ini karena juga ini menjadi salah satu list dari pertanyaan saya. Sebelum saya ke Pak Ihsan, sekalian dilanjut nggih Pak Yasin ya, terkait dengan mau dijawab yang mana dulu ini? Yang capaiannya atau yang vaksin Nusantara dulu? Karena ini juga menjadi pertanyaan. Kalau misalkan kita bisa swasembada, apa sebenarnya masalahnya begitu sehingga ada kendala-kendala rupanya? Ya, terima kasih Mbak. Yang saya jawab tadi umum dan remaja masih rendah. Jadi mohon juga dimengerti karena ada kasus-kasus keterlambatan kemarin. Pemerintah kan harus menyusun prioritas. Kalau prioritas ya nakes kan yang harus didahulukan. Sesudah itu petugas-tugas pemerintah yang keliling-keliling dan juga kelompok-kelompok seperti Mas Iksan, Mas Asrah yang juga mobile. Kalau remaja, jadi begini, remaja ini sekarang untuk Sinovac itu udah bisa ditemukan, sudah bisa direkomendasikan oleh BP POM vaksinasi untuk anak umur 12 tahun ke atas. Jadi itu usia SMP sudah bisa, SMP ke atas sudah bisa Mbak vaksin. Itu juga atas penelitian kami Komisi 9 waktu sekitar rapat sebulan yang lalu harus ditemukan. Bahkan saya minta juga harus ditemukan jenis vaksin yang bisa untuk anak umur 5 tahun ke atas sehingga nanti SD sudah ya aja lah PAUD aja nanti yang nggak usah sekolah gitu. Jadi itu ya. Tapi yang umur 5 tahun belum ketemu Mbak. Jadi belum ada jawaban dari pemerintah. Belum ada referensi lah istilahnya. Iya itu ya. Jadi itu yang menarik ini vaksin Nusantara. Saya salah satu pendukung dari 12 orang pertama di DPR yang siap menjadi kelinci percobaan untuk divaksin. Ada 12 orang waktu itu kita berkunjung ke Semarang ke tempat di Rumah Sakit Karyadi Mbak, ke tempat di mana vaksin ini ditemukan atau dimulai diinisiasi. Nah oleh karena itu vaksin Nusantara ini sayangnya mohon maaf karena diciptakan oleh Pak Terawan, dimulai oleh Pak Terawan dan lain-lain kan kita semua tahu Pak Terawan itu bukan anggota ID. Nah jadi susah saya kalau nanti terlalu jelas ngomong ke masyarakat salah tangkap, nanti demo lagi kan gitu. Tapi semangat untuk swasembada vaksin seharusnya ada dong Pak dalam sangat Mbak. Ini. Jangan vaksin Nusantara. Nusantara ini kan memang kalau saya bicara di teknis terlalu detail karena itu pakai pendekatan dendritik. Yang sekarang jadi mohon doanya juga pada semua masyarakat Indonesia, kita punya vaksin merah putih. Nah, vaksin merah putih itu dikembangkan oleh 7 lembaga dan 2 lembaga dari 7 ini sudah siap insya Allah awal tahun depan. Baik. Izin Bapak ada penelpon lagi, kita sapa terlebih dahulu. Selamat pagi, Opsi. Halo, selamat pagi Opsi. Dari siapa? Ini dari warga Gumo Emas, tapi sekarang kerja di Singapura. Mbak Eva di Singapura. Sehat Mbak Eva? Alhamdulillah sehat. Meskipun udaranya dingin, beberapa hari tiap pagi hujan. Mbak Eva kalau di Singapura pasti sudah vaksin pasti. Oh sudah. Di Singapura malah sekarang sudah mulai hidup bersama COVID-19. Monggo silakan yang ingin disuarakan Mbak Eva. Ya, selamat pagi Bapak semua narasumber ya. Pagi. Ya saya sih
di Singapura. Di Singapura memang semua orang sudah tahu penduduknya dikit. Kalau orang Indonesia bilang, alah Singapura sauprit gitu kan. Tapi di sini Pak, untuk protokol kesehatan itu semua warganya taat. Ya, saya sendiri Pak ya, saya menguji saya sendiri. Insya Allah semua sehat ya. Saya jaga orang tua. Saya harus mengikuti juga protokol kesehatan. Kemana-mana saya harus pakai masker. Walaupun saya turun ke bawah blok sebentar ngambil surat, saya pun harus pakai masker gitu. Soalnya menjaga orang tua sangat sensitif. Dan kemarin kan di sini dibagi-bagi yang umurnya udah 45 harus vaksin. Saya sebelum majikan ngasih tahu Pak, saya sudah tahu dari aplikasi di Singapura, saya daftar sendiri Pak. Alhamdulillah saya dapat vaksin Pfizer Biotech di sini ya, sudah 2 kali. Dan sekarang kalau di aplikasi di sini kan aplikasinya Trace Together, kalau dilihat di handphone punya saya sudah ada di handphone. Tapi nggak tahu Pak, kalau nanti pulang saya bisa ngakses lewat peduli lindungi, nggak tahu ya. Pak, soalnya gini Pak, di Jember, saudara saya, suami, anak-anak saya, alhamdulillah mereka sudah pada vaksin. Dan kemarin juga takut Pak, tapi aku kasih tahu nggak apa-apa, kita pas saja gitu ya. Terus kita makanan ya, makan jangan selalu makan yang berminyak-minyak. Aku bilang gitu, harus banyak minum air. Alhamdulillah Pak, tapi di kampung saya masih banyak yang belum dapat vaksin dan masih banyak juga yang takut. Ya karena itu Pak, berita-berita hoax gitu ya. Mungkin saja kalau mereka dengar suara saya, bukannya saya power enggak, bukannya nurut ngikuti di Singapura enggak, karena buktinya saya sendiri di sini Pak ya, cuman kerja nggak ada siapa-siapa, saya pas saja ngikuti pemerintah Singapura. Alhamdulillah saya nggak ada apa-apa Pak. Ya cuman dosis kedua Pak ada sedikit sengal gitu di lengan. Tapi itu ya kita kompres sama air hangat. Itu aja Pak. Mudah-mudahan masyarakat Jember semuanya pada mau divaksin. Makasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Mbak Eva, testimoninya langsung dari Singapura. Tapi memang Singapura sama Indonesia ini kalau dibandingkan secara linear kurang adil gitu ya Pak ya, dari cakupan wilayah dan lain sebagainya. Cuman poin pentingnya tadi adalah jangan takut divaksin, karena sampai sekelas Pfizer pun ya efeknya bisa dilewati, semuanya sudah terukur. Selamat pagi Opsi. Selamat pagi Opsi, terputus Pak. Iya. Saya kira saya ditinggal lagi sayang-sayangnya Pak Ria. Yang tidak terputus maksud pertanyaan ini Mbak. Monggo. Jadi tadi kan dinyatakan untuk rendahnya peminat dari masyarakat umum itu salah satu adalah ketakutan yang disebabkan karena ada persepsi bahwa ada dimasukkan semacam chip di dalam tubuh melalui vaksin. Nah, untuk memastikan itu kan karena memang impor Mbak vaksinnya. Mohon maaf, saya juga mati-matian untuk memenangkan Pak Jokowi begitu ya, bukan. Tapi kritik itu kan tetap perlu Mbak. Ya. Nah, sekelas Indonesia tidak bisakah mengalokasikan anggaran besar dari COVID ini untuk melakukan riset besar-besaran agar kita memproduksi vaksin bangsa sendiri, apapun namanya, Nusantara, Merah Putih, atau Garuda, silakan. Tapi bikin masyarakat yakin ini adalah virus produksi kita, tidak ada unsur barang haramnya, unsur babi dan sebagainya. Nah, dengan begitu masyarakat umum akan tidak ragu lagi divaksin sesuai ada kecurigaan adanya memasukkan chip ke dalam tubuh. Itu apakah ini, saya tidak tahu apakah ini kewenangan dari Komisi 9 atau Komisi 10 untuk melakukan riset penganggaran yang besar
untuk vaksin nasional ya, vaksin Indonesia, bikinan Indonesia sendiri. Baik. Itu Mbak Devi pertanyaan saya. Terima kasih. Nun, Pak Ria, saya izin dulu untuk Pak Asra dan juga Pak Ehsan karena ini memang langsung nodongnya ke Pak Yasin dulu nih. Pak Yasin tadi sempat disinggung terkait dengan merah putih seperti apa, mungkin nanti bisa lanjut dengan menanggapi apa yang sudah disampaikan oleh Pak Ria Sukaryadi. Silakan Pak Yasin. Baik, terima kasih Mbak. Jadi terima kasih Pak Ria. Yang Pak Ria inginkan itu sudah dilaksanakan Pak oleh pemerintah. Kalau riset murni tentu di Komisi 10 ya. Kalau riset aplikasi kayak untuk vaksin ini bisa tetap di bawah di bawah kontrol Komisi 9. Nah, jadi kita itu mengembangkan vaksin itu di 6 institusi dengan platform yang berbeda. Saya terlalu panjang kalau nyeritain platform, tapi kira-kira begini loh, vaksin seperti Moderna, Pfizer dan lainnya itu beda platform itu. Nah, kita itu dari 6 institusi itu bervariasi platformnya. Kalau ini jadi semua, saya tidak terlalu sombong kalau saya bisa dikatakan Indonesia itu melakukan lompatan. Karena kita punya jenis vaksin yang seperti Pfizer, punya jenis vaksin seperti Moderna, AstraZeneca, itu kita akan punya semua. Nah, ini ada 2 vaksin yang sudah masa uji ketiga selesai, insya Allah akhir tahun ini, awal tahun depan sudah mulai diproduksi, yaitu yang dilakukan di Ekman dan juga yang di Universitas Erlangga. Jadi itu 6 itu Ekman, Universitas Erlangga, ITB, Universitas Pajajaran, Universitas Indonesia, satu lagi BPPT dan LIPI. Jadi itu kita sudah Mbak. Hanya memang ya di kita kan biasa terkendala pendanaan dan prosedur pendanaan. Nah, ini prosedur ini kadang-kadang yang menyakitkan. Dananya ada tapi nggak bisa dipakai. Karena prosedurnya agak panjang. Jadi pada masyarakat Jember khususnya, jangan khawatir, insya Allah kita sudah juga bukan kita senang beli, saya yakin enggak. Kita udah tahu semua itu vaksin itu mahal. Nah, oleh karena itu kita insya Allah akan siap. Dan yang akan diproduksi sendiri nih Mbak, itu tidak dalam yang kita bicarain juta-juta tadi. Jadi benar-benar tambahan itu. Di luar yang tadi kita omongkan tadi ya. Itu benar-benar tambahan itu nanti. Jadi kalau itu diproduksi, itu kita tidak akan lagi kesulitan tentang vaksin. Ya, mudah-mudahan ini menjawab dan kalau misalkan pemerintah sudah sebegitunya, DPR juga mendorong, kemudian mengevaluasi jalannya seperti apa, maka masyarakat ya angel-angel lah dikandani gitu ya. Karena masyarakat kita ini ajaib kalau saya bilang. Saking hebatnya Indonesia, memang keberagaman itu mau tidak mau sebagai konsekuensi dari kondisi kita yang sedemikian luas ya Pak Ehsan ya. Tapi kita juga pengen gitu setertib Singapura dan lain sebagainya. Apa sebenarnya yang bisa mendorong biar kita arahnya ke sana gitu? Saya kira kesadaran untuk prokes sudah meningkat di masyarakat, dan itu bisa kita lihat hasilnya hari ini. Penurunan angka infeksi baru, kemudian tingkat kesembuhan yang tinggi, dan sekaligus juga kematian yang mulai merendah. Kita tahu bahwa kita ini hari ini angka infeksinya sudah 4 juta lebih, kemudian yang sembuh 3,7 juta, kemudian yang meninggal sekarang tercatat tidak kurang dari 131 ribu. Dan itu sebetulnya masih di atas angka WHO. WHO itu kan menetapkan angka kematian itu 2,2%. Kita masih 3,2%. Tetapi dari sisi capaian secara menyeluruh, kita ini bisa memutar kondisi dari kondisi kritis menjadi kondisi yang relatif. Itu tidak semua negara bisa. Indonesia saya kira bersyukur dengan itu. Walaupun tentu banyak keluhan dan kritikan yang luar biasa. Dan kita lihat bahwa momentum penanganan COVID ini dijadikan alat untuk sarana menyerang pemerintah, itu hal yang wajar oleh kelompok-kelompok oposisi, sehingga mereka sampai menyebut bahwa Indonesia menjadi epicentrum baru misalnya. Pak Jokowi tidak bisa menangani, bahkan sekelas sebuah media menyatakan bahwa proses penanganan COVID atau ketahanan COVID yang paling rendah di dunia itu Indonesia. Tapi mereka sekarang ya kondisinya terbalik kondisinya. Nah, itu pertama. Yang kedua adalah saya melihat bahwa memang Singapura dengan Indonesia berbeda. Tetapi justru karena kita ini adalah negara yang tidak sama dengan Singapura. Singapura itu kemerdekaannya diberi, kita ini negara
patriotis dan herois. Kita memperoleh kemerdekaan itu karena perjuangan, sehingga daya tahan, daya banding, daya tarungnya berbeda dengan kita. Oleh sebab itu saya kira saya punya keyakinan bahwa kita akan bisa melalui masa-masa kritis ini, dan langkah-langkah arah ke sana sudah mulai kelihatan hari ini. Dan keluhan dan segala macamnya mulai berkurang. Kritik terhadap pemerintah mulai berkurang dan bergeser sekarang. Kalau kemarin itu ke penanganan, sekarang ke anggaran. Tapi kita itu patriotismenya mudah-mudahan tidak kemudian patriotisme dan juga barbarnya nggak ngeritik, tapi sekarang lebih ke prokesnya gimana gitu, dan juga ikut mengakselerasi jalannya vaksinasi yang sekarang juga nampaknya sudah mulai dikebut. Pak Asra, masyarakat kita ini adalah masyarakat yang sangat beragam gitu. Mereka juga punya alasan masing-masing untuk bersikap dan lain sebagainya. Kalau di Jember sendiri saya melihatnya, ya itu tadi, kalau dilihat kok sebenarnya banyak sudah, kok kayaknya sudah tercakup semua, tapi datanya seperti apa ya, kok kayaknya masih kurang-kurang aja gitu. Ya, terima kasih Mbak Devi. Jadi terkait dengan data, memang ini tempatnya adalah di Dinas Kesehatan ya. Baik ya, paling tidak ada beberapa yang bisa teramati lah Pak Asra. Tapi kalau melihat perjalanan dari pelaksanaan vaksinasi, ini sepertinya sudah titik-titik semuanya sudah dilaksanakan dengan kegiatan vaksinasi. Sepertinya sudah menumpuk ini Mbak. Kemudian juga ada organisasi-organisasi seperti kemarin di Pak Turi Asin ini ada kegiatan PKB menyelenggarakan vaksinasi. Nah ini kan sangat luar biasa, dan kami sebagai organisasi profesi khususnya di PPNI, di samping teman-teman juga bertugas di institusi masing-masing, kami juga ikut secara langsung di luar mereka yang bekerja di institusi. Nah ini kita bantu untuk melakukan eksekusi dalam rangka pelaksanaan vaksinasi. Kami siap untuk membackup kegiatan-kegiatan tersebut. Teman-teman udah di booster semuanya Bapak? Alhamdulillah sudah. Ya, jadi sudah masuk ke vaksinasi yang ketiga. Pakai Moderna ya. Baik, ya alhamdulillah. Tapi kemarin masyarakat itu sempat dibikin galau lagi Pak Yasin, karena kabarnya ada pejabat yang rebutan booster gitu. Itu sebenarnya kondisinya seperti apa sih Pak? Jadi kan kita biar nggak, aduh ayo dong pemerataan, keadilan, ini kita masih mengharapkan itu benar-benar terrealisasi. Tapi faktanya mungkin bisa diklarifikasi seperti apa kemarin itu? Baik Mbak, kalau vaksin ini jelas nggak bisa dimiliki oleh swasta, nggak bisa sembarangan, karena ini barang pemerintah, dibeli oleh pemerintah untuk rakyat. Yang melakukan booster itu sementara ini yang diizinkan oleh pemerintah itu adalah adalah nakes ya. Dan sudah banyak itu Pak Asra. Hanya belum 100%. Nah, kalau orang selain dari nakes ya punya akses, misalnya temannya wapres lah, macam-macam, bisa saja. Cuman kan kembali ke diri kita. Saya bahkan ditawari oleh putra dari seorang pejabat tinggi di polisi untuk kalau mau booster. Ya, saya bukan so idealis karena ngomong di hari ini, yang saya jawab. Saya bilang ya tunggu dulu lah, saya setidaknya sudah divaksin pada suntikan kedua, sehingga sementara di Indonesia yang pertama aja belum. Nanti malu hati sendiri, ya kita tunggulah sudah. Gitu Mbak. Baik. Jadi memang benar ada, cuman kalau Mbak Devi minta nama-nama tuh, saya juga nggak berani minta. Tapi yang jelas itu bukan ilegal, bukan vaksin dari luar, enggak. Enggak bisa. Vaksin kita ketat. Tapi kalau kondisi vaksinasi sendiri, kita kan tahu bahwa kemampuan ekonomi masyarakat kita ini memang berbeda. Ada yang kita nggak bisa apa-apa kalau nggak dapat vaksin gratis dari masyarakat. Tetapi faktanya di negara kita itu ada orang-orang dengan kemampuan ekonomi yang lebih. Sebenarnya vaksin ini semuanya gratis atau memang ada yang sudah berbayar, sehingga ada akses-akses tertentu yang bisa dimiliki oleh orang-orang dengan privilege? Seperti apa Pak Yasin? Enggak Mbak, Mas Iksan ini saksinya. Saya setiap rapat di DPR itu saya forward ke beliau biar disiarkan kepada masyarakat apa adanya. Jadi pemerintah melalui Kementerian BUMN dia ingin menambahkan vaksin berbayar yang dikontrol benar, dijual melalui Kimia Farma.
Terus saya jawab, vaksin yang Bapak mau jual itu vaksin merek apa? Saya bilang, karena dulu itu Mbak, vaksin itu diajukan oleh pemerintah, 70% berbayar, 30% gratis untuk masyarakat miskin. Skenario awalnya itu. Iya, saya bilang jangan, 100%. Sekarang ini adalah kita kekurang tertiban kita dan masih banyak mental korup pejabat kita, saya bilang. Itu dijamin nggak kalau vaksinnya sama yang ini berbayar, yang ini tidak berbayar? Apa bedanya? Kan susah. Nanti pusing sendiri pemerintah. 100% disediain oleh pemerintah. Alhamdulillah itu diikuti oleh Pak Jokowi. Saya bilang Pak Jokowi ya, karena menterinya juga nggak berani. Pak Jokowi sudah hari berikutnya mengeluarkan keputusan yang sangat fenomenal, vaksin tidak berbayar. Jadi seperti itu Mbak. Hanya begini. Pertanyaan Mbak itu bagus dari sisi normatif. Kalau sudah di lapangan sulit tuh Mbak. Kalau ada yang berbayar mah tidak berbayar. Kemarin saya hampir setuju vaksin berbayar itu dengan catatan tidak boleh vaksin yang sama. Dia bilang Sinovac masih ada yang sama. Saya bilang Sinovac kan didatangkan oleh swasta via Kadin tanpa bayar juga. Kadin itu mau lakukan vaksinasi mandiri, kita setujui tapi tidak bayar gitu, silahkan. Nah itu dia datangin Sinovac. Nah saya bilang kemarin juga presiden kita mendapat hibah pribadi dari Raja Emirat Arab vaksin Sinovac 0,6 juta. Sekarang bagaimana membedain vaksin yang dari yang dari hibah itu? Apa Pak Jokowi nggak kasihan kita lindungi, nanti dibilang Pak Jokowi menjual hibah. Nah ini akhirnya Pak Jokowi juga langsung batalin. SK itu Mbak sudah ditandatanganin, sudah dibahas di Komisi 9 dan saya salah satu dari sedikit orang yang sedikit anggota Komisi 9 yang tetap sampai terakhir saya tidak setuju. Baik, jadi ini juga biar masyarakat juga merasa seperti ini perjuangan di atas, adil lah istilahnya gitu. Jadi untuk Anda pendengar yang ingin bergabung monggo silahkan 0331 336652 masih boleh, atau line WhatsApp kita 0811 30409111. Pak Ehsan, ini kan beda-beda nih. Ada malah teman saya, ini saya pengalaman pribadi gitu. Teman saya ada yang belum mau divaksin, ntar nunggu Moderna gitu, ntar nunggu Pfizer dan lain sebagainya. Masyarakat kita itu ada loh Pak yang masih kayak gitu. Itu sebenarnya saya sebelumnya sama. Saya juga nunggu vaksin Nusantara. Tetapi karena anak terdesak untuk sekolah harus segera misalnya tatap muka, masa anaknya berani kemudian orang tuanya tidak berani. Akhirnya saya ngubungi Pak Asro minta tolong. Akhirnya kita divaksin sama anak itu. Jadi anaknya berani, masa bapaknya tidak berani. Padahal sederhana sebetulnya, karena takut disuntik aja. Dan orang-orang yang seperti ini banyak sekali, dan itu menyentuh level-level elit masyarakat, terutama para pemuka-pemuka agama. Dan apa yang dilakukan oleh Pak Yasin, terutama mensisir kelompok-kelompok tokoh-tokoh agama melalui Nahdlatul Ulama, itu sangat tepat. Itu untuk membuka karpet merah agar masyarakat di bawah mendapat kesadaran ketika tokohnya yang berbicara testimoni terhadap pengalaman divaksin dan terjadi tidak apa-apa, maka itu akan dengan sendirinya daya terima masyarakat akan tinggi. Dan sekarang sudah berebut. Banyak yang teman-teman minta tolong kepada saya, misalnya saya minta vaksin di mana kira-kira yang enak gitu. Akhirnya gitu sekarang kondisinya. Kemarin karena itu kebutuhan kan? Karena kebutuhan. Karena kalau tanpa itu kita tidak bisa jalan-jalan. Jadi naik kereta api tidak bisa, pesawat juga tidak bisa. Kegiatan-kegiatan yang lain juga tidak bisa, dan itu yang menyebabkan akhirnya salah satu yang mendorong percepatan vaksinasi. Tetapi yang harus dipastikan bahwa vaksinasi kita yang sekarang ini 61 juta, imunitas sudah terbentuk, dan itu yang menurunkan angka infeksi baru kita. Dan testimoni dari teman-teman yang sudah divaksin ini sudah banyak sekali. Iya, kena, tapi ininya tingkat keparahannya benar-benar bisa diatasi gitu. Ini yang harus dipahami, karena di luaran sana lebih banyak cerita-cerita tentang awas lo divaksin kok besok mati lo ya. Mau dibilang mendali sampai ada yang kayak gitu, sampai kasihan banget. Pak Asrah, masyarakat kita itu tadi ada yang pilih-pilih gitu, ada yang Moderna, saya nunggu Moderna, saya nunggu Pfizer. Sebenarnya kalau dari sisi kesehatan ini kan kontraproduktif sama upaya kita untuk mengakselerasi gitu. Apa yang bisa dijelaskan kepada masyarakat terkait dengan perbedaan jenis vaksin ini? Jadi kita selalu menyampaikan kepada masyarakat
kita ini menunggu vaksin, tapi nanti sampai kapan kita menunggu vaksin yang dia mau pilih begitu. Sementara yang sudah ada ini adalah sudah tersedia dan itu bisa digunakan atau dimanfaatkan sebaik-baiknya, dan itu aman, tidak ada efek yang sampai dengan terjadi sesuatu lah gitu ya. Saya meyakini bahwa semuanya sudah berproses dengan baik, sudah melalui pemeriksaan yang detail ya. Nah, memang ada sih sebagian Mbak Devi, masyarakat ini menyampaikan, mari divaksin, ini kok langsung panas gitu panas, kemudian nyilu. Ya itu memang reaksi yang memang ditimbulkan oleh vaksin, tapi tidak menimbulkan bahaya apa-apa. Nah, ketika nanti panas ya minum obat ya. Kemudian kalau ada rasa bengkak di dalam di bekas suntikan kita kompres. Itu aja insya Allah 3 hari sudah selesai. Jadi intinya tidak perlu menunggu vaksin-vaksin yang menjadi pilihan-pilihan. Nah, kalau kita menunggu sampai kapan nanti, padahal kita menginginkan bahwa kita kepingin kondisi ini seperti dulu lagi lah, ya normal, kita jalan-jalan bebas. Kasian kan, anak-anak nggak sekolah-sekolah Pak. Ya itu yang paling utama. Gitu. Akhirnya yang pinter ibunya, yang naik kelas anaknya. Mohon maaf Pak, bukan pinter marah sekarang, saking emosinya. Tapi SMA, SMK sudah mulai ya Pak? Sudah mulai. Boleh dikasih bocoran nggak SD kapan ini Pak? Oh itu ini gini Mbak, saya usul dengan Pak Menteri itu ya nggak ngawur. Saya baca di salah satu medsos luar negeri bahwa di Pfizer sudah menemukan vaksin untuk anak umur 5 tahun ke atas. Makanya saya bilang ya supaya saya bilang cari Pak Menteri, saya bilang harus dapat itu. Saya bilang masa anak kita sekolah itu. Soalnya di rumah anak saya yang SD doang yang belum vaksin gitu. Jadi kasihan juga kadang-kadang. Belum Mbak, tapi saya sudah pernah tanyakan pada suatu rapat dengan Menteri, dan mudah-mudahan nanti rapat lagi. Sebenarnya rapat lagi nih Selasa, cuman saya di sini. Saya mau tanyakan lagi udah dapat nggak yang saya pesenin kan gitu. Titip ya Pak ya, mudah-mudahan ini bisa diakselerasi lah. Jadi bahkan nanti dialog RRI ini akan saya sampaikan juga. Masyarakat Indonesia, terutama Mbak Devi, saya bilang minta juga. Anak saya tinggal 1 yang belum dikasihan. Tapi kalau untuk syarat perjalanan aman kan ya Pak? Untuk anak-anak kan memang belum ada vaksinnya. Saya sempat pusing juga ketika misalkan ada kepentingan harus keluar daerah, vaksinasi sepertinya sekarang sudah menjadi sebuah kewajiban untuk ditunjukkan. Ya itu yang disebut Mas Iksan tadi itu pemaksaan, tapi pemaksaan yang benar gitu loh. Kita kalau Singapura itu bilang tertib itu karena dipaksa Mbak. Kalau Singapura yang ke Pulau Batam lebih tidak tertib dari orang Indonesia. Makanya saya kadang-kadang benci sama orang Singapura itu, sok aja. Negaranya seupat gitu kan, enak aja gitu loh. Nah jadi sebetulnya ya kita kembali orang tuanya aja vaksin. Kalau orang tuanya nggak mengidap COVID kan anaknya nggak akan ketular. Gitu. Ya, jadi pokoknya itu tadi. Tapi saya ingin ke Pak Asrah lagi. Pak Asrah istilah kerennya kan KIPI ya. KIPI, kejadian ikutan pasca imunisasi. Ada yang memburu vaksin-vaksin jenis tertentu. Pak Asrah mungkin ada beberapa informasi terkait dengan KIPI-nya masing-masing vaksin itu seperti apa kira-kira yang sudah terpantau gitu. Jadi masyarakat nggak parno-parno amat lah. Iya. Jadi pada umumnya hampir semua vaksin itu yang ada KIPI ya, kejadian ikutan pasca imunisasi. Di antaranya adalah ada yang memar atau bengkak. Itu wajar ya Pak? Karena teman saya ada yang sampai biru gitu Pak. Tidak apa-apa, itu dikompres dengan air hangat, insya Allah sudah selesai. Kemudian ada ngreges ya, Pak, suhu agak meriang, ya kita kasihkan obat penurun panas sudah selesai. Kemudian juga ada ya seperti lemas-lemas gitu, tidak ada masalah sebenarnya. Jadi kebanyakan adalah hal-hal itu yang sering terjadi, tetapi dalam waktu 3 hari itu sudah selesai. Termasuk saya sendiri waktu divaksinasi juga begitu. Saya ini bengkak ya, kemudian kita kompres, karena gerges kita kasih obat, setelah itu selesai. Kalau saya boleh tahu kan sekarang itu ada ini Bapak guyonan di masyarakat. Kamu klan apa nih? Suku apa nih? Sinovac kamu? Vaksinmu apa nih gitu. Tapi sebenarnya ketahanan dari atau efek dari vaksinasi itu apakah memang ditentukan oleh jenis
jenis vaksinnya, atau pokoknya vaksin dulu deh, herd immunity, maka jenis vaksin apapun nanti dia sama-sama akan membuat kondisi kita lebih baik. Sebenarnya seperti apa, Pak? Ya, yang membedakan itu sebenarnya bukan efek kipinya, atau yang membedakan itu adalah interval. Ya, interval jarak antara vaksin ke-1 dengan vaksin ke-2. Nah, misalkan pada vaksin Sinovac itu kan jaraknya sampai dengan 2 minggu kan? 2 minggu gitu ya. Kemudian kalau AstraZeneca sekian gitu. Nah, ini yang membedakan. Tetapi kalau efek sampingnya atau ikutannya dari pasca imunisasi itu saya kira sama saja, ada rasa pegel, demam, rasa lelah, sakit kepala, pegel dan sebagainya. Ini adalah reaksi yang sama gitu ya, sama baik itu vaksin jenis ABC. Nah, tapi tidak usah takut masyarakat ini, dan itu adalah kejadian yang biasa dialami, cuman tergantung dari kondisi tubuh masing-masing. Makanya sebelum melakukan vaksinasi, jangan lupa pertama siapkan diri dulu, tenang dulu. Saya berikhtiar untuk menjadi sehat kan gitu ya. Nah, kemudian jangan lupa sarapan barangkali ya, untuk menjaga kondisi supaya tetap sehat. Kemudian sampai di sana ya kita ikuti protokol kesehatan dan sebagainya. Kemudian yang paling penting terakhir itu adalah nomor HP itu jangan sampai HP-nya orang lain. Karena ini kaitannya sertifikatnya. Seperti yang disampaikan oleh Pak Iksan tadi. Nanti kalau perjalanan pas bingung karena sertifikatnya tidak ada. Jadi nomor HP-nya harus nomor HP-nya sendiri, jangan HP-nya orang lain, sehingga nanti dalam jangka waktu maksimal paling 30 menit sudah ada sertifikat yang sudah ada, dan itu nanti bisa digunakan untuk keperluan-keperluan. Ini terkait dengan akses sertifikat vaksinnya, betul, gitu. Iya. Terus ada lagi sekarang ini, mumpung kita lagi ngobrolin vaksin ya, Pak ya. Sertifikatnya ini kan sekarang banyak yang dicetak-cetak itu loh. Itu sebenarnya perlu nggak sih? Ada yang sampai dicetak kemudian dibentuk kayak KTP gitu. Dari segi keamanan, kalau menurut Pak Ihsan mungkin bisa bersuara, atau Pak Asraf boleh menanggapi? Saya kira kalau kemudian sertifikat itu sertifikat yang original, yang asli, yang dikeluarkan oleh petugas, it's okay. Yang saya khawatir itu justru kemudian itu terjadi duplikasi, itu yang berbahaya, dan itu justru kemudian membahayakan diri sendiri. Bahwa kemudian itu di sertifikasinya itu dicatat atau dirapikan, dilaminating segala macam. Ya bagus saja sih. Bisnis baru berarti. Tapi sejauh pengetahuan saya kayaknya bisa kok, cuma ditunjukin dari HP gitu udah bisa ketika dibutuhkan. Waktunya sudah mepet, tapi satu penelpon lagi ya Pak, saya izin. Selamat pagi, assalamualaikum. Oke, terputus. Kalau misalkan masih ingin bergabung, monggo silahkan. Karena ini kayak saya udah mau minta kayak semacam closing statement dari pendengar, dari para narasumber kita. Kita tahan ya, karena memang waktunya sudah mepet. Sekarang kita mau ke konklusi atau ke closing statement dari para masing-masing narasumber. Goalnya kan kita memang pengen memotivasi masyarakat ya Pak, agar jangan takut divaksin. Kemudian kita harus berperan dalam akselerasi pencapaian vaksinasi nasional ini. Monggo silakan Pak Yasin. Baik, terima kasih Mbak. Terima kasih, ini kesempatan saya juga sosialisasi. Jadi jangan takut divaksin, karena vaksin itu satu-satunya sampai detik ini yang bisa melawan COVID. Yang lain-lain itu vitamin itu tidak untuk melawan COVID, dia hanya untuk memperkuat daya tahan tubuh. Jadi masyarakat, jika kita ingin bebas dari COVID, satu-satunya sampai saat ini vaksin. Itu. Dan masyarakat harus ikuti terus anjuran pemerintah yang resmi dari Kementerian Kesehatan atau BP POMS. BP POMS itu kalau sudah dikeluarkan oleh BP POMS itu pasti aman. BP POMS kita ini termasuk 5 terbaik dunia, Mas. Ketat banget gitu. Saking ketatnya jengkel kadang-kadang. Jadi jangan kemakan hoax, Mbak. Saya kemarin tadi malam sampai jam 10 itu masih di Gunung Gumitir. Enggak ada yang mau vaksin sana. Kenapa? Pak, kalau menurut HP, berita, waduh, susah Mbak. Akhirnya saya bilang tanya Kiai aja lah, saya bilang. Siap. Pak Ihsan, monggo silakan dilanjut Pak Ihsan. Vaksinasi ini bagian dari tahapan untuk membentuk kekebalan komunitas, dan kekebalan itu penting dalam rangka untuk memutus mata rantai penularan virus corona, sekaligus juga memutus mata rantai infeksi dengan kematian.
dan apa yang dilakukan oleh kita saya kira pada posisi yang tepat hari ini, dan insya Allah ke depan kita bisa bersahabat dengan COVID ini tanpa rasa kekhawatiran dan ketakutan. Karena pasca kita divaksin, yang muncul dalam diri kita adalah percaya diri. Kita bisa berinteraksi lebih luas, tetapi tetap mematuhi protokol kesehatan. Dan itu yang muncul dalam diri setiap orang yang sudah divaksin. Sehingga dia itu tidak lagi terbebani oleh rasa ketakutan, yang itu justru menurunkan daya imunitas yang bersangkutan. Yakinlah dengan vaksin insya Allah Indonesia akan kembali bangkit, ekonomi kita akan segera pulih dan kita hidup normal seperti biasa, tetapi mungkin new normal yang berbeda dengan 1,5 tahun yang lalu. Baik, tapi lebih sehat intinya. Pak Asrah, silakan. Jadi tadi seperti Pak Nur Yasin, kemudian Pak Iksan, jadi memang masyarakat tidak perlu takut, tidak perlu takut dengan vaksin, yang insya Allah vaksin ini adalah untuk melindungi kita semua, dan kami sebagai organisasi profesi, khususnya di BPNI, kami siap membantu program pemerintah, khususnya di Kabupaten Jember untuk melaksanakan vaksinasi dimanapun, ya. Karena saat ini banyak sekali kegiatan-kegiatan vaksin di luar kedinasan masing-masing teman-teman, dan kami juga punya anggota yang mungkin untuk bisa dipersiapkan untuk kegiatan itu. Barangkali anggota DPR RI ada kesempatan minta bantuan tenaga, kami siap untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Kemudian juga untuk masyarakat terkait dengan pasca ikutan imunisasi, tidak usah takut sekali lagi, dan itu hal biasa, dan insya Allah akan hilang dengan sendirinya dalam waktu maksimal 3 hari. Baik, aman. Vaksin kita aman. Vaksin aman untuk Indonesia. Baik, yang belum vaksin silahkan siap-siap. Kabarnya juga hari ini ada beberapa titik yang menyediakan vaksinasi, diburu langsung daripada nunda-nunda nanti malah keduluan COVID-nya, naudzubillah min dzalik. Jangan sampai. Mbak Devi, setengah menit, Mbak. Monggo silakan. Saya alhamdulillah membawa vaksin 8.000 tube dari Jakarta. Jatah saya sebagai anggota Komisi 9, bukan ngambil jatahnya kabupaten, Pak. Dan ini akan divaksinkan 2 tahap, jadi 4.000 dan 4.000. Nah, akan mulai nanti tanggal 4 September. Nah, ini Pfizer yang kami bawa itu Sinovac, supaya bisa untuk anak yang muda-muda. Dan nanti saya hubungi Pak Asrah untuk menyiarkan detailnya. Karena ini kan sudah habis. Baik. Insya Allah kami juga siap untuk membantu nantinya. Pak Yasin, terima kasih. Pak Eksan juga selamat beraktivitas kembali. Pak Asrah juga sehat selalu, Bapak-bapak. Terutama siapapun di luaran sana juga yang ikut terus berjuang agar herd immunity ini bisa benar-benar tercapai. Selamat pagi Bapak-bapak, matur nuwun, salam sehat. Matur nuwun, itulah tadi perbincangan kami pendengar bersama Insinyur Haji Nur Yasin MTMBA. Beliau adalah anggota Komisi 9 DPR RI, kemudian Bapak Muhammad Eksan, mantan anggota DPRD Jawa Timur, dan Bapak Asrah Joyo Widono Eskep SHMSI, Ketua PPNI Jember. Semuanya sepakat bahwa kita harus bergerak bersama kalau misalkan herd immunity ingin segera tercapai. Jangan sampai mau termakan hoax. Vaksinasi, semua dijamin aman, dan insya Allah Indonesia bisa segera menuju ke kehidupan baru yang normal, yang lebih baik. Saya Devi Fitra untuk Opini dan Aspirasi. Selamat pagi.